Kawan semua, apa kabar hari ini? Saya akan kembali melanjutkan penjelasan mengenai membaca Alkitab dengan mata baru. Kemarin kita sampai pada topik constructed self atau diri yang dibangun oleh apa? Oleh banyak hal, ya. Diri yang dilatar belakangi, dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya jenis kelamin, gender, tempat tinggal, latar belakang keluarga, bagaimana keluarga mendidik, pendidikan kita, pendidikan Anda, suku, bangsa, ras, kelas, agama, nasionalisme, usia, lalu bagaimana kitab suci mempengaruhi etnisitas, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam konteks membaca Alkitab dengan mata baru, ini menunjuk kepada penulis kitab, ya, dan pembaca kitab. Nah, penulis kitab menulis Alkitab itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang membangun dirinya, dari something which constructed her, himself, ya. Jadi sudut pandangnya, persepsinya, pemahaman dia tentang apa yang akan dia tulis dalam teks Alkitab itu tidak bisa lepas dari segala sesuatu yang mempengaruhi dia. Membaca Alkitab juga begitu. Membaca teks pada masa itu juga seperti itu, misalnya pembaca Taurat, ya. Lalu kemudian kita hari ini. Nah, kita hari ini membaca teks Alkitab yang ditulis oleh penulis ribuan tahun yang lalu dengan latar belakang dia, itu pasti berbeda, ya, karena kita membaca dengan persepsi yang dibangun, dengan sikap yang dibangun, dengan sudut pandang yang dibangun melalui latar belakang hidup kita hari ini, sosial, ekonomi, jenis kelamin, latar belakang budaya, pendidikan, usia, kebangsaan kita, dan persoalan-persoalan sosial lainnya, ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari diri seseorang, baik dia yang menulis ribuan tahun yang lalu, pembaca pada ribuan tahun yang lalu, dan kita hari ini. Nah, saya akan melanjutkan pada analisis kritis dan analisis kecurigaan atau suspicion and critical analysis. Ya, apa itu analisis kecurigaan? Nah, ini dilatar belakangi atau berangkat dari pemahaman bahwa teks itu tidak turun atau tidak ditulis dalam ruang hampa. Ya, teks Alkitab itu tidak ditulis dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks relasi kekuasaan. Ya. Lalu dalam analisis kritis dan analisis kecurigaan, kita yang membaca teks itu pada hari ini belajar atau bertanya secara investigatif, menanyakan teks itu, ya, secara investigatif dan secara analitis atas segala sesuatu. Misalnya kita menanyakan apa realitas sosial atau teks hidup pada saat itu, ya, apa persoalan-persoalan yang dialami oleh tokoh pada saat itu, siapa yang mendorong tokoh itu melakukan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan kita tidak bisa menerima begitu saja teks dan sudah puas dengan itu, melainkan kita sebagai mahasiswa teologi yang membaca Alkitab dengan mata baru, dengan perspektif baru itu harus memiliki analisis kritis dan analisis kecurigaan. Jadi kita berangkat pada pertanyaan-pertanyaan. Lalu kemudian setelah kita menganalisis, kita pasti merefleksi, dan refleksi itu juga harus kritis, ya. Atas apa refleksi kita? Atas pengalaman diri kita sebagai titik berangkat melakukan investigasi. Kalau saya jadi Hawa pada saat ular membujuk saya, maka saya hari ini, ya, akan melakukan hal ini. Jadi
mungkin saja berbeda dengan apa yang dilakukan Hawa pada teks Kejadian 1 misalnya ya. Atau ketika Tamar dibujuk oleh abangnya, abang tirinya untuk tidur dengan dia, Anda hari ini pasti akan melakukan tindakan perlawanan. Kalau Tamar kan patuh, kenapa? Karena dia perempuan, karena dia muda. Ya, kenapa? Karena ribuan tahun yang lalu bagaimana patriarki sangat kuat mempengaruhi sehingga walaupun terlihat salah tapi dia nggak bisa melawan. Kenapa? Karena perempuan itu dia tunduk saja dengan apa yang diperintahkan oleh laki-laki, apalagi itu oleh abangnya, oleh orang yang senior, oleh orang yang tua. Nah, kalau Anda hari ini dalam teks itu membaca teks itu dengan pengalaman Anda, apa konstruksi yang sudah Anda alami? Anda udah ngerti bahwa perkosaan itu adalah tindakan kriminal hari ini kan? Anda sudah mengerti bahwa kalau ada sinyal-sinyal akan dilakukan kekerasan terhadap Anda, maka Anda harus melapor. Ya, Anda berhak melapor dan Anda dilindungi oleh hukum, maka Anda berani melapor, Anda berani melawan. Jadi, Anda membaca teks Tamar dalam Alkitab itu pasti dengan pengalaman Anda sendiri pasti akan bersikap, akan bertindak berbeda dengan Tamar pada saat itu. Ya, itu yang dimaksud dengan Anda berefleksi secara kritis atas pengalaman Anda sendiri sebagai titik berangkat untuk melakukan investigasi. Kalau saya menjadi Tamar, maka ya, kenapa ya Tamar membiarkan hal itu terjadi padanya? Jadi Anda akan korek terus persoalan persoalan budaya pada saat itu. Nah, pertanyaan investigatifnya misalnya yang ini ya pada slide ke-7. Adakah bias-bias? Bias itu kan sesuatu yang dibelokkan gitu ya, yang benar tapi dibuat menjadi ketidakbenaran. Apakah secara gender ada pada teks itu? Secara suku, budaya, bangsa, kelas dan seterusnya. Ya, lalu bagaimana mengapa alur ceritanya begitu? Jadi Anda tanya supaya Anda bisa mencari tahu. Jadi Anda tanya. Dan kemudian siapa ya yang diuntungkan dalam teks dan alur yang seperti itu? Lalu siapa yang dirugikan? Siapa penulisnya? Apa perspektif yang ada di balik teks dan alur cerita dari latar belakang penulis? Adakah yang dibungkam atau yang menjadi korban dalam teks? Siapa? Lalu siapa yang menjadi pelaku? Nah, jika dibisukan atau jika korban dibisukan atau dibungkam berkesempatan untuk bicara, kira-kira apa ya yang akan dikatakannya? Contoh, kalau Anda hari ini merefleksikan pengalaman Anda dalam peristiwa Hawa yang dibujuk oleh ular, iblis, ya, dan dalam konteks itu Hawa menjadi korban, ya. Hawa menjadi korban. Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Hawa? Nah, itu ya. Lalu hal-hal kunci untuk diingat pada slide ke-8. Bahasa teks cenderung androkiriosentris. Berasal dari kurios, Tuan. Ya, yang kemudian menjadi Tuhan. Nah, jadi maksudnya adalah Tuhan. Maksudnya adalah yang harus Anda lihat bahwa bahasa-bahasa teks itu cenderung berpusat pada yang dominan. Tuan, mayoritas, majority. Lalu kemudian laki-laki, ya. Lalu kemudian bagian B, teks cenderung
naturalizing, dan ada hubungannya dengan bagian A. Yang ini dinaturalkan, atau ya sudah jadi begitulah gitu ya. Orang akan berpikir sudah begitu adanya dan tidak bisa diubah lagi. Nah, ini berbahaya kalau kita berpikir seperti itu. Kiriosentrismenya menjadi berubah, sehingga pembaca, bahkan mungkin kita hari ini berpikir bahwa itu sesuatu yang wajar dan tidak bisa diubah lagi. Padahal dalam perspektif membaca Alkitab dengan mata baru, segala sesuatu bisa berubah menurut pembaca. Ya, bisa saja, karena pembaca punya alam berpikir, persepsi, pemahaman yang berbeda dari waktu ke waktu berdasarkan konteks hidupnya. Lalu kemudian bagian C, suka tidak suka, penindasan merupakan unsur karakteristik yang bersifat common sense. Ya, apa common sense? Diterima oleh akal. Jadi penindasan selalu dianggap ini kan sesuatu yang yang biasa itu ya. Lalu kemudian bagian D, selalu tanyakan, Tuhan macam apa yang sedang saya baca? Tuhan macam apa yang saya kenal dari teks ini? Tuhan macam apa sih yang diproklamirkan oleh teks ini? Mungkin kita agak aneh ya berpikir seperti itu, karena kalau kita berpikir Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan. Apa yang dia lakukan itu pasti tujuannya baik gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan pun bisa dibuat seperti yang diinginkan oleh penulis. Kalau penulisnya punya pemahaman androsentrisme atau kiriosentrisme atau patriarkal yang mengagungkan laki-laki, ya dia menganggap bahwa Allah itu seperti laki-laki yang keras, menghukum dan sebagainya. Jadi Allah bisa dijadikan oleh penulis seperti maunya penulis. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah, tidak apa-apa kita tanyakan, Allah macam apa sih yang sedang saya baca hari ini dan kenapa seperti itu. Ya, baik, sampai di sini untuk sesi yang ketiga. Terima kasih.